Summarecon Agung Tbk dalam kompas.com menyatakan bahwa akan membangun pusat kreatif di dalam Summarecon Bandung untuk mendukung program pemerintah Bandung Teknopolis. Berikut adalah identifikasi masalah. Dibutuhkannya wadah dengan fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung aktivitas industri kreatif di kawasan Summarecon yang sesuai dengan standar. Yang kedua, dibutuhkannya suasana interior kreatif hub yang dapat menstimulasi kreativitas dan interaksi pengguna. Yang ketiga, dibutuhkannya visual interior yang tepat untuk dapat menyuarakan konsep yang sesuai dengan visi Summarecon. Lalu tujuannya adalah menciptakan wadah yang mendukung aktivitas industri kreatif dengan suasana interior yang dapat menstimulasi kreativitas yang sesuai dengan konsep Summarecon. Sasaran perancangannya adalah perusahaan rintisan atau startup untuk mempunyai wadah mengadakan rapat atau tempat bertemu. Yang kedua adalah komunitas mempunyai wadah untuk berkumpul dan merencanakan kolaborasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang tertarik dengan industri kreatif dapat mengikuti workshop dan belajar pada area makerspace. Fungsi dan syarat Creative Hub yang ideal. Berdasarkan Enabling Space Mapping Creative Hub in Indonesia, terdapat 3 jenis ruangan dalam hub, yaitu yang pertama adalah alternative space, tempat yang menyediakan ruang secara fisik untuk memproduksi, memajang, menyimpan karya, dan membangun nilai-nilai komunitas di dalamnya. Yang kedua adalah coworking. Ruangan yang disediakan tidak hanya untuk bekerja, melainkan juga menawarkan kegiatan kolaborasi dan memperbanyak jaringan relasi bagi komunitas maupun individual. Yang ketiga adalah makerspace, sebuah tempat yang memiliki mesin-mesin khusus yang digunakan untuk memproduksi dan menghasilkan sebuah produk atau karya. Pada Creative Hub di kawasan Summarecon ini, makerspace yang diambil berdasarkan data jumlah pelaku industri kreatif di Kota Bandung dan hasil wawancara. Lalu batasan perancangan ini adalah lokasinya terletak di Jalan Gede Bage Selatan nomor 98 Bandung. Luas bangunan adalah 3.164 meter persegi. Status proyek bersifat fiktif. Ruangan yang akan dirancang adalah coworking space, alternative space, maker space, design store, coffee shop, mini library kolektif, selasar, dan juga kantor pengelola dengan user masyarakat, komunitas industri kreatif, dan startup dengan rentang usia 20-40 tahun. Studi banding dilakukan ke Bandung Creative Hub. Yang diambil dari Bandung Creative Hub ini adalah sistem dan data kegiatan dan pengguna pelaku industri kreatif yang berada di Kota Bandung. Lalu ada juga di Jakarta Creative Hub yang diambil ada sistem makerspace yang berada di sana. Yang ketiga adalah Thailand Creative Hub sebagai studi preseden dan fasilitas-fasilitasnya. Lalu ada organisasi ruang pada perancangan ini menggunakan konsep organisasi ruang klaster. Peletakan ruang sesuai dengan kedekatan hubungan ruang atau bersama-sama memanfaatkan satu ciri hubungan visual. Dan sirkulasi ruang dalam yang menggunakan selasar yang berfungsi sebagai ruang sirkulasi manusia, ruang pameran karya, dan ruang yang dapat menghubungkan berbagai aktivitas di dalamnya dengan akses yang mudah dijangkau oleh para pengguna ruangan itu sendiri secara berkesinambungan. Lalu berikut adalah zoning. Zoning untuk memudahkan akses area publik dibuat berdekatan dan dipisah oleh area-area privat, semi-privat. Berdasarkan teori Richard Florida yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Cities and the Creative Class, bahwa ada beberapa aspek mendasar yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan kreatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kenyamanan. Kenyamanan ini yang diimplementasikan dari lighting, furnitur, warna, dan penghawaan. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan yang berarti terbuka, bebas, tidak monoton. Yang ketiga ada adanya aksesibilitas, yaitu mudah aksesnya sirkulasi. Yang keempat ada toleransi budaya diimplementasikan sebagai open space. Lalu yang kelima ada keragaman. Keragaman berarti tidak monoton. Dari kesimpulan di atas, disimpulkan bahwa tema dan konsep yang diambil adalah connectivity, memiliki arti suatu ruangan yang dapat menghubungkan aktivitas di dalamnya dengan akses yang mudah dijangkau oleh para pengguna ruangan itu sendiri secara berkesinambungan. Konsep connectivity of space ini memberi sesuatu yang kreatif, menarik, unik, colorful, imajinatif, dan modern. Penerapan desain ini bertujuan agar Creative Hub ini terpacu untuk berpikir
bertujuan agar pengguna Creative Hub ini terpacu untuk berpikir kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Connectivity of space juga dapat diimplementasikan dengan bentuk-bentuk yang bervariatif dalam pembentukan elemen interior bangunan. Tiap ruang diupayakan dapat mewujudkan pengalaman ruang yang berbeda-beda untuk menghindari kebosanan. Lalu berikut ada konsep visual bentuk. Konsep visual bentuk ini merupakan implementasi dari bentuk logo Summarecon. Bentuk yang digunakan adalah bentuk geometri. Bentuk kotak diaplikasikan pada furnitur yang dominan merupakan bentuk kotak seperti kursi, meja, signage. Lalu segitiga yang diimplementasikan pada bentuk pintu dan lemari dan juga signage. Konsep warna sendiri memiliki warna tersendiri setiap ruangannya sesuai dengan suasana yang diharapkan. Yang pertama adalah ada coworking mixed space. Untuk coworking mixed space ini menggunakan warna dark cyan untuk memberikan suasana yang menstimulasi pemikiran yang jernih dan fokus. Yang kedua adalah ada coworking open space. Coworking open space ini menggunakan warna light lemon yellow untuk memberikan kesan yang hangat, bersahabat, dan meningkatkan kreativitas. Lalu ada Makerspace Waving Textile menggunakan warna pink untuk memberikan kesan yang feminim. Lalu yang kedua adalah Makerspace Handcraft Pottery menggunakan warna earth tone, yaitu orange untuk memberikan suasana yang hangat alami, mengingat keramik berbahan dasar alami. Lalu yang ketiga adalah Makerspace Artwood. Makerspace Artwood ini menggunakan warna hijau untuk memberikan kesan suasana yang damai, segar, alami. Lalu ada elemen interior. Untuk lantai, gunakan bahan yang kuat dan mudah untuk dibersihkan, yaitu eksposi resin. Lalu pada area diskusi rapat menggunakan karpet nilon untuk membantu meredam suara. Lalu material ceiling menggunakan material gypsum untuk membantu meredamkan suara. Karena Creative Hub ini berfungsi sebagai inkubasi dan berkonsep open space, maka pada Makerspace menggunakan jendela dan beberapa menggunakan dinding kaca, dan juga beberapa menggunakan dinding akustik yang dilapisi dengan karpet. Untuk konsep furnitur pada ruangan Makerspace Handcraft menggunakan kain Oscar yang mudah untuk dibersihkan. Lalu pada area Makerspace lainnya, menggunakan pelapis kain majun katun dan furnitur berbahan dasar kayu untuk meredam suara. Lalu untuk jenisnya ada loose furniture, mobile furniture, dan juga built-in furniture. Konsep pencahayaan untuk coworking mixed space menggunakan pencahayaan memaksimalkan pencahayaan alami dari jendela. Lalu ruangan lainnya ada yang menggunakan fluorescent lamp LED, downlight, dan juga spotlight. Untuk konsep signage, sesuai dengan konsep connectivity, diberikan signage kepada lantai yang mengarah pada ruangan yang sesuai dengan warna ruangan itu sendiri. Dan terdapat nama ruangan yang sesuai dengan warna ruangan yang diletakkan di sebelah pintu. Konsep penghawaan menggunakan AC ceiling kaset, exhaust fan, dan juga AC split. Pada beberapa ruangan seperti kantor, ruang rapat, dan ruangan-ruangan kecil lainnya menggunakan AC split. Dan untuk mengatasi debu pada area Makerspace Artwood menggunakan penghisap debu yang diimplementasikan di dinding, ditempelkan di dinding. Berikut adalah di sini ada lobby. Lobby menggunakan warna-warna cerah dan di sebelah kanan terdapat LED untuk memajang karya-karya. Lalu di sini adalah selasar. Nah, di sebelah kiri terdapat area mixed space, coworking mixed space. Pada area coworking mixed space ini terdapat 4 ruangan, ruang diskusi, ada area individual, dan juga ada tempat duduk untuk berkelompok.
Nah, di sini ada ruangan coworking space, open space, terdapat fasilitas playroom dan juga tempat-tempat duduk berundak yang dapat ditempati 30 orang di setiap sisinya. Pada open space ini terdapat ada built-in furniture dan juga loose furniture yang dapat dipindah-pindahkan. Open space ini menggunakan warna kuning untuk memberikan kesan hangat dan ramah. Lalu di sini ada area artwood. Pada area artwood ini terbagi di dua sisi. Yang pertama adalah area preparation dan juga ruang eksekusinya. Pada area artwood ini menggunakan dinding akustik yang dilapisi oleh karpet. Lalu yang kedua ada makerspace waving textile. Pada area ini menggunakan warna pink yang terkesan lebih dominan. Lalu pada dinding-dinding dimanfaatkan untuk memajang karya-karya dari peserta workshop itu sendiri. Dan juga berikut adalah area makerspace handcraft pottery. Area makerspace handcraft pottery ini terbagi-bagi menjadi ada ruang preparation, ruang eksekusi, ada ruang pengeringan juga, dan juga ada area pembakaran. Pembakaran pada area makerspace menggunakan pembakaran elektrik yang tidak mengeluarkan panas yang begitu besar. Lalu di sini ada mini library kolektif. Berikut adalah desain kafetaria yang ada di Creative Hub di kawasan Summarecon ini. Dan ini adalah desain store yang berada di Creative Hub di kawasan Summarecon ini. Ya, berikut adalah penjelasan singkat mengenai proyek saya. Terima kasih. Ya, waktunya sudah ya, Bu Esti.